Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronisa dengan NPM 1012038 kelas E4 semester 4 program studi S1 Manajemen STIS TMI Bandung. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Endrajati Wibowo, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Nah, pokok bahasan yang akan dibahas ada 6, yaitu yang pertama ada dasar komunikasi dan komunikasi bisnis, yang kedua ada bentuk-bentuk komunikasi bisnis, yang ketiga ada perencanaan pesan-pesan bisnis, yang keempat ada penulisan dan revisi pesan-pesan bisnis, yang kelima ada perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan bisnis, dan yang terakhir adalah penulisan pesan positif, pesan negatif, dan pesan persuasif. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu kita kenalan dulu yuk sama dasar komunikasi dan komunikasi bisnis. Nah, sekarang kita kenalan sama komunikasi. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, communicatio, communico, dan communicare. Artinya adalah membuat sama. Nah, secara luas, komunikasi adalah proses saling menukarkan informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal, simbol, ataupun tindakan. Kemudian yang selanjutnya ada bisnis. Bisnis itu apa sih sebenarnya? Kita sering dengar istilah bisnis, dan bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bisnis itu apa ya kira-kira? Bisnis berasal dari bahasa Inggris, bisnis atau busy, yang artinya sibuk. Nah, jadi bisnis dapat diartikan sebagai pekerjaan seseorang ataupun kelompok yang dapat mendatangkan penghasilan ataupun keuntungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencangkup berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Untuk selanjutnya ada bentuk dari komunikasi bisnis. Bentuk komunikasi bisnis biasanya terdapat dua, yaitu verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya seperti mengirim surat dan berbicara lewat telepon. Sebaliknya, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak mengandung kata-kata dan hanya menggunakan gerakan tubuh. Misalkan mengerutkan dahi, menggelengkan kepala, dan menggunakan gerakan bahasa isyarat. Untuk yang selanjutnya adalah perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis dengan 3 tahapan, yaitu perencanaan, komposisi, dan revisi. Nah, dalam melakukan perencanaan suatu pesan bisnis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh komunikator, yaitu yang pertama adalah penentuan tujuan, yang kedua adalah analisis audiens, yang ketiga adalah penentuan ide pokok, dan yang keempat adalah seleksi saluran dan media komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah penulisan dan revisi pesan-pesan bisnis. Nah, dalam penulisan pesan bisnis terdapat teknik-teknik untuk penulisan pesan bisnis. Yang pertama adalah direct request atau permohonan langsung. Maksudnya di sini direct request adalah untuk mendapatkan suatu respon dari pembaca. Biasanya direct request seperti melakukan orderan baik barang maupun jasa, kemudian surat undangan bisnis, surat reservasi, dan lainnya yang sifatnya permohonan langsung. Nah, yang kedua ada permintaan atau pesan-pesan rutin. Nah, dalam teknik ini ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan langsung atau direct approach, yang kedua ada pendekatan tanya jawab atau ask question approach, dan yang ketiga yang sifatnya good news dan goodwill. Maksudnya good news adalah untuk bertujuan menjaga hubungan dengan pelanggan maupun mengembangkan strategi bisnis. Sedangkan goodwill bertujuan untuk memberikan perasaan positif bagi klien maupun customer terhadap produk atau jasa dari perusahaan. Dalam penulisan pesan-pesan bisnis, ada baiknya kita mengetahui langkah penulisan pesan yang baik itu seperti apa, yaitu sebagai berikut.
Jadi, tahapan yang pertama adalah rencanakan. Nah, jadi kita harus merencanakan terlebih dahulu ke depannya akan seperti apa dan mau bagaimana. Dimulai dari analisis situasi yang ada untuk kemudian kita kumpulkan informasi yang berguna sebanyak mungkin yang dapat memudahkan kita untuk menghasilkan seleksi media yang tepat dan mulai mengatur informasi yang sudah didapat. Yang kedua adalah kita mulai tulis informasi yang telah didapat pada tahap perencanaan. Nah, sebelum menyusun pesan, ada baiknya kita beradaptasi terlebih dahulu dengan audiens yang telah ditargetkan untuk memaksimalkan pesan yang akan dibuat nanti. Kemudian kita mulai susun pesan secara jelas. Setelah mengatur informasi dan menyusun pesan, kita selesaikan pesan yang akan dibuat agar dapat segera didistribusikan kepada audiens. Nah, pada tahap ini, sebelum kita membuat atau menulis pesan, kita harus merevisi pesan yang telah disusun. Setelah pesan dibuat pun, kita harus mengoreksi lagi pesan yang ditulis untuk meminimalisir kesalahan dalam isi pesan. Setelah mengkoreksi isi pesan, kita dapat segera mendistribusikan pesan yang telah dibuat. Untuk selanjutnya ada perencanaan, pengorganisasian, dan revisi pesan bisnis. Sebelumnya telah dibahas mengenai perencanaan pesan bisnis. Pesan bisnis sendiri memiliki proses yang terdiri dari perencanaan, tujuan, audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, pembuatan draft atau merangkai kata, dan merevisi. Pengorganisasian pesan yaitu suatu kegiatan yang digunakan untuk dapat mengatur ide-ide dengan berurutan dan relevan, logis, serta tidak bertele-tele. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai revisi pesan bisnis, di mana merevisi pesan bisnis harus memiliki keterampilan merevisi itu sendiri. Kita juga harus dapat memilih kata-kata yang tepat, yang sudah familiar, dan kata-kata yang singkat agar lebih mudah dimengerti, dan kita harus menghindari kata-kata bermakna ganda. Kita juga harus membuat kalimat seefektif mungkin agar audiens dapat menangkap tujuan dari pesan bisnis yang hendak kita sampaikan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penulisan pesan positif, penulisan pesan negatif, dan penulisan pesan persuasif. Yang dimaksud pesan positif yaitu pesan yang bersifat baik, sedangkan pesan negatif yaitu pesan yang sifatnya kurang baik. Nah, yang terakhir adalah pesan persuasif, maksudnya adalah pesan yang sifatnya bisa mempengaruhi pikiran orang lain dan memerintahkan orang lain secara langsung maupun secara tidak langsung. Biasanya dalam strategi penulisan pesan-pesan positif itu menggunakan pendekatan langsung dan pola deduktif. Pesan positif terdapat dua pesan, yaitu pesan good news dan pesan goodwill. Keduanya merupakan pesan yang memiliki kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Untuk pesan negatif biasanya muncul dari keluhan-keluhan pelanggan dan tanggapan yang bersifat komplain terhadap produk atau jasa. Dalam penyampaian pesan negatif, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu penyampaian berita negatif atau pesan negatif tersebut, penerimaan pesan tersebut, dan sebisa mungkin kita harus menjaga goodwill sebaik mungkin di depan pelanggan. Ada beberapa contoh pesan negatif dalam organisasi bisnis. Salah satunya merupakan penolakan menulis surat rekomendasi, kemudian penolakan lamaran pekerjaan, dan surat penolakan kredit. Dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif, kita harus menetapkan kredibilitas, kemudian membuat kerangka argumentasi, dan memilih daya pemikat dari audiens sendiri, dan kemudian mempertimbangkan etika kita terhadap audiens. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you.